ini. Good morning. Morning, ma'am. Good morning anak-anak. Anak-anak, ini Ibu akan mengabsen kalian. Silakan kalian bisa hidupkan video kalian terlebih dahulu ya. Video kameranya bisa dihidupkan terlebih dahulu karena Ibu akan mengabsen kalian. Kalau misalkan tidak dihidupkan, silakan dikasih mikrofon. No, bukan mikrofon. Foto profilnya. Foto profil. Ya, foto profil. Tapi foto profilnya ya Foto diganti. profilnya Ya. foto kita sendiri, Bu. Ya besok. Kayak gini berarti, Bu. Ya kayak Sina itu foto profilnya diri ya. Besok bisa diganti ya. Sekarang yang videonya bisa dihidupkan dulu. Kamu dipanggil. Ibu akan ngecek kehadiran yang sudah hadir pada pertemuan kita hari ini ya. Silakan katakan hadir bagi siswa yang Ibu panggil namanya. Ailsa. Hadir. Aira belum. Zidan. Hadir. Oke. Aurelia Halawati. Aurel belum ya. Aska. Aurel, Bu. Ya. Hadir, Bu. Oke. Bayu Krisna. Nggak ada. Konan. Konan. Oke, ya. Erde. Oke, Erde. Oke, sip. Abi. Hadir, Bu. Oke. Hosiko. Hosiko, mana suaramu Hosiko? Hadir. Oke, Mustafa. Mustafa belum kelihatan ya. Narpa. Narpa, ada suaranya Narpa. Natasha. Hadir, Bu. Oke. Winsa. Hadir, Bu. Oke. Rian. Hadir, Bu. Oke. Keras sekali Rian. Bunga. Hadir. Oke. Sina. Hadir. Oke. Stayer. Hadir, Bu. Oke. Tiara. Hadir, Bu. Oke. Ibu ulangi. Aira sudah muncul. Aira. Hadir. Oke. Ya, Bu Sari ulangi lagi yang tadi belum sempat menjawab hadir ya. Aurel masih tetap belum ada. Bayu Krisna belum ada. Mustafa belum ada ya. Ya oke, berarti masih ada 3 siswa yang belum hadir. Semoga nanti mereka bisa segera bergabung ya. Oke anak-anak, sudah siap untuk menerima penjelasan dari Ibu? Siap, Bu. Oke, Ibu akan share screen. Nah, kita hari ini akan membahas, sudah terlihat di share screen kalian? Sudah. Belum. Oh, udah. Ya, Sampun. Oke, sip. Kok nggak pakai PowerPoint aja, Bu? Ini Bisa kok. buat presentasi coba. Nah, ini kan PowerPoint. Ini PowerPoint online namanya. Ini Mozilla, Bu. Ya, ini tapi PowerPoint Mozilla. online. PowerPoint online. Apa nggak pakai offline? Komputernya belum ada yang offline. Jadi alhamdulillah ada PowerPoint online ini. Oke ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 3 yaitu subtema 2, fokus muatan pelajarannya pada bahasa Indonesia dan IPS ya.
Yang akan kita pelajari pada subtema 2 ini untuk bahasa Indonesia sama seperti pada subtema 1, yaitu mencari informasi penting. Nah, bedanya apa? Pada subtema 2 ini kita mencari informasi penting dengan menggunakan Teks kata tanya, eksplanasi. ya teks eksplanasi tetap, yaitu kata tanya dan kalimat efektif. Ya, kembali Itu kan lagi kita bukannya menggunakan pas bantuan tema kata tanya dan kalimat 1, Bu. efektif. Ya, sama, makanya itu bedanya itu Tapi pada teksnya yang teksnya. beda. Ya, teksnya itu teks eksplanasi. Nah, kemudian Oh, pada intinya muatan, ide pokok. ya intinya itu. Jadi kalian ini yang kemarin pada tema sebelumnya itu ada kelemahan di situ. Ini saatnya kalian untuk memperbaiki dirimu ya. Nah, untuk yang pelajaran IPS nanti kita akan membahas mengenai dampak positif negatif. Dampak positif negatif pada apa? Pada perkembangan televisi dan komputer, ya. Kita akan bahas satu persatu yaitu pada muatan bahasa Indonesia. Nah, menyebutkan informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Kalian sudah kenal kan kata tanya yang pernah kita pelajari, yaitu ada kata tanya apa, kata tanya siapa, kata tanya kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini Ibu ulangi lagi penjelasannya ya, kalian ingat kembali. Nah, kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks ya, menanyakan keadaan atau kegiatan berdasarkan isi teks ya. Kemudian jawaban yang diharapkan, kenapa kita menggunakan kata tanya? Harapannya itu ini, pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Itu contoh pertanyaannya. Apa itu radio? Nah, ini kan tujuannya untuk mengetahui pengertian atau penjelasan dari sebuah radio. Nah, radio adalah alat komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu, ya. Di sini ada kata pengantarnya, ya. Ini kita sudah menggunakan kalimat efektif, kata pengantarnya. Tidak langsung alat komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu, bukan, tetapi kalian harus mengulangi apa yang menjadi subjeknya, apa yang dibicarakan, yaitu tentang radio. Maka di sini diulangi lagi, radio adalah alat komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu. Nah, informasi penting ini dibantu dengan menggunakan kata tanya apa, ya. Kemudian pada kata tanya siapa, fungsinya untuk apa sih kata tanya siapa ini? Nah, kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa, menanyakan pelaku. Tujuannya apa? Kita mengetahui orang atau pelaku suatu peristiwa tersebut. Contohnya, siapa yang menemukan radio? Nah, ini jawabannya kurang efektif. Ini jawabannya kurang efektif. Nemu Apa? radio Nah, adalah nah, betul sekali. Penemu radio adalah Guglielmo Marconi. Nah, paham ya? Kemudian kata tanya yang ketiga. Nah, kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Apa sih kata tanya kapan itu? Nah, kegunaannya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Waktu terjadinya suatu peristiwa. Ini bisa tentang jam, bisa tentang hari, bisa tentang bulan, tanggal, tahun, ataupun lamanya peristiwa. Contoh kata tanyanya, kapan radio ditemukan? Nah, radio ditemukan pada tahun 1929. Ini fungsi dari kata tanya kapan. Nah, kemudian yang keempat, kata tanya di mana. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa. Ya, fungsinya ini menanyakan untuk tempat atau suatu peristiwa. Nah, ini berfungsi untuk apa? Kita bisa menanyakan tempat atau peristiwa yang berlangsung atau tempat yang sedang digunakan dalam teks. Ya, contoh pertanyaannya, di mana Marconi lahir? Nah, ini belum efektif ya karena ini hanya menggunakan
Guglielmo aja. Marconi lahir di Italia. Ya, Gitu betul. Atau Marconi lahir di Italia. Nah, selanjutnya kita menggunakan kata tanya mengapa. Ya, kita menggunakan kata tanya mengapa. Apa sih fungsi dari kata tanya mengapa itu? Nah, mengapa Menanyakan itu? alasan Nah, terjadi betul, peristiwa. menanyakan alasan terjadinya atau suatu peristiwa. Ini menanyakan penyebabnya. Contoh nih, pertanyaan yang kita mau mencari informasinya. Mengapa radio dibutuhkan? Nah, ini kata tanya menggunakan kata tanya mengapa, ya. Radio dibutuhkan karena Radio kita dibutuhkan mendengar karena kita dapat radio mendengarkan dibutuhkan musik dan memperoleh informasi dari radio, ya. Paham ya, itu kata tanya mengapa. Kemudian kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana fungsinya itu untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks tersebut. Ini kaitannya dengan teks. Kamu tidak boleh membuat pertanyaan yang jawabannya itu di luar teks. Walaupun itu betul. Aku dulu malah bingung loh, Bu. Walaupun jawabannya itu betul, bedanya di Bagaimana dalam sama mengapa? bagaimana sama mengapa. Kalau mengapa kan menanyakan alasan. Tapi bagaimana? Oh, sekarang udah bisa ya. Nah, bagaimana itu menanyakan sebuah keadaan atau proses terjadinya. Contohnya, bagaimana cara kerja radio? Nah, ini kan menanyakan proses. Kalau jawabannya itu jawabannya itu proses atau langkah-langkah, itu berarti menggunakan kata tanya bagaimana. Ya. Itu adalah 6 kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi penting dalam sebuah teks. Paham sampai sini? Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh yang ada pada buku kalian, itu ada di halaman 179. 179. Nah, di situ ada sebuah teks 179. Aduh, ini Ibu mau geser. Nah, nih. Membuat rangkaian Enggak, 179. Judulnya penemuan mesin cetak. Oh. Di layar sudah ada juga kan, di layar Ibu sudah screenshot Sudah, ini. Bu. Nah, Ya, oke. Bu, ada. Kalian bisa perhatikan itu di situ ada bacaan. Nah, di situ ada bacaan yang berjudul penemuan mesin cetak. Nah, sekarang kita punya target untuk mencari informasi dengan menggunakan kata tanya dan menggunakan kalimat efektif, ya. Jadi awalnya langkahnya apa? Kita membuat kata tanya dulu. Membuat kata tanya biar lebih menarik, kita membuatnya dalam bentuk tabel atau diagram seperti ini. Ya. Atasnya dikasih judul. Kemudian bawahnya ini ada kotak-kotak tabel yang nantinya adalah berisi tentang pertanyaannya. Kemudian jawabannya ditulis di mana? Jawabannya ditulis di luar kotak tersebut. Mengapa? Karena jawaban itu sama dengan isi informasinya. Nah, sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kotak ini itu merupakan bantuan untuk sampai ke informasi tersebut, ya. Kita baca dulu, coba Ibu mau cek yang membacakan. Tadi Mustafa sudah hadir, Mustafa? Kamu ada di sana, Mustafa? Oke, Mustafa bisa melihat layar yang Ibu tampilkan? Mustafa kalau bisa melihatnya, coba kamu bacakan yang paragraf pertama, Mustafa. Yang lainnya bisa tenang sebentar ya. Mendapatkan ide membuat mesin cetak agar ia dapat menghasilkan surat dalam waktu yang singkat. Oke, paragraf kedua dibacakan oleh Ibu sambil ngecek juga nih. Komen yang tidak menggunakan video ini Ibu coba suruh baca ini. Tiara? Aduh.
Tiara, kamu di situ Tiara? Ya, Bu. Oke, paragraf kedua Tiara. Gutenberg membuat acuan huruf logam dengan menggunakan timah hitam. Gutenberg membuat ratusan bentuk huruf untuk meniru bentuk tulisan tangan tegak bersambung. Setelah itu, Gutenberg membuat mesin cetak yang dapat bergerak untuk mempercepat proses pencetakan. Mesin cetak bergerak inilah sumbangan terbesar Gutenberg yang dikenal sampai saat ini. Oke Tiara, terima kasih Tiara. Suaranya sangat jelas sekali. Oke, Ibu akan mengulanginya. Silakan kalian simak baik-baik. Judul bacaannya penemuan mesin cetak. Gutenberg lahir di kota Mainz, Jerman pada tahun 1398. Ia bekerja sebagai pembuat barang dari emas. 1398. Ketika bekerja sebagai tukang emas di Mainz, ia mendapatkan ide membuat mesin cetak agar ia dapat menghasilkan banyak surat dalam waktu yang singkat. Gutenberg membuat acuan huruf logam dengan menggunakan timah hitam. Gutenberg membuat ratusan bentuk huruf untuk meniru bentuk tulisan tangan tegak bersambung. Selain itu, Gutenberg membuatkan mesin cetak yang dapat bergerak untuk mempercepat proses percetakan mesin. Mesin cetak bergerak, inilah sumbangan terbesar dari Gutenberg yang dikenal sampai saat ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari informasi penting yang ada di dalam teks penemu mesin cetak. Langkah pertamanya kita membuat yang namanya diagram. Diagram pertanyaan ini yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Di dalam buku ini sudah ada contohnya ya. Sekarang kita akan menjawab bersama-sama. Nah, di mana dan kapan Gutenberg lahir? Nah, coba dijawab oleh Aira. Di mana dan kapan Gutenberg lahir? Di mana dan kapan? Dilahir di kota Mainz, Jerman pada tahun 1398. Oke, jawaban Aira hampir menyerupai benar. Kekurangnya di mana? Siapa yang tahu kekurangan jawabannya dari Aira? Aira tidak menyebutkan subjeknya. Siapa subjek yang ditanyakan? Gutenberg. Nah, berarti kalimat lengkapnya harus lengkap ya. Gutenberg lahir di kota Mainz, Jerman pada tahun 1398. Nah, itu yang sangat tepat. Sekarang yang pertanyaan yang kedua, ya. Zidan, coba apa profesi Gutenberg? Membuat mesin cetak. Nah, apa kesalahan pada Zidan ini? Kata pengantarnya nggak ada. Kata pengantar. Dia tidak menyebutkan kata pengantarnya. Berarti yang paling tepat yaitu Bukan di sini ada dua, Bu. ya, Gutenberg bekerja sebagai pembuat barang dari emas. ya, betul sekali. Gutenberg, ya walaupun kalian tidak menggunakan kata pengantar itu nanti tidak akan menjadi kalimat efektif karena target kita adalah mencari informasi dengan menggunakan kalimat efektif dengan bantuan kata tanya ya. Paham? Masih terjadi Ya, Bu. kesalahan loh di dua pertanyaan. Sekarang next lanjut. Ibu coba Stayer. Nomor 3. Apa manfaat mesin cetak hingga saat ini? Mesin cetak bergerak untuk mempercepat proses pencetakan. Ya, masih kurang lengkap, bisa menyempurnakan dulu, Stayer. Gutenberg membuat mesin cetak yang dapat bergerak untuk mempercepat proses pencetakan. Manfaat mesin cetak yang dapat adalah bergerak untuk Ya, itu yang terakhir itu. Manfaat mesin cetak adalah untuk mempercepat atau manfaat mesin cetak yang bergerak bertujuan untuk mempercepat proses pencetakan. Jangan lupa ada subjeknya ya.
Ada kata pengantarnya. Paham ya? Mesin cetak. Iya. Oke, masih satu lagi pertanyaan. Dijawab oleh coba. Semoga ini bisa sempurna ini. Natasha. Oh, gampang banget. Natasha, dengar suaranya Ibu di sini? Natasha, enggak ada suaranya. Oke, Ibu ganti dengan Bunga. Bunga, dengar suaranya Ibu, Bunga? Dengar. Oke, Bunga, kamu jawab yang pertanyaan ini ya, pakai jawaban kalimat yang efektif. Bagaimana Gutenberg menemukan mesin cetak? Gutenberg Susah. mencetak dengan membuat hologram dengan menggunakan timah hitam. Oke, tepat sekali ya. Ini sempurna yang dijawab oleh Bunga. Ada kata pengantarnya dan ada kata penjelasnya. Oke, sampai sini untuk yang bahasa Indonesia ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu langsung menuju No. Nah, IPS. IPS, Ibu akan berbicara mengenai dampak positif dan negatif televisi dan komputer. Tetapi yang ada di dalam slide kalian, yang tampil di layar kalian ini adalah dampak positif dan dampak negatif dari televisi, ya, dari televisi. Terlihat di layar kalian. Ini talk show emangnya. Oke, nih perhatikan. Sinetron. Di televisi, kalian kenal kan yang namanya televisi? Nggak tahu. Apakah di rumah kalian ada televisi? Ada 2. Apakah kalian sering melihat televisi di rumah? Jarang Bu. Jarang, sekarang malah pakainya YouTube, Bu. Nah, sama aja. Sering, Bu. Sering. Kemudian apa sih yang bisa kita lihat dari televisi? Dari televisi kita bisa melihat berita, kemudian kita bisa melihat film, kita bisa melihat sinetron yang Ku Menangis. Siapa yang hobinya melihat sinetron Ku Menangis? Nah, kemudian kita juga bisa melihat talk show atau acara-acara hiburan lainnya. Nah, dari apa yang kalian lihat itu secara tidak langsung ternyata itu memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Ya, sekarang kita akan melihat ke pengaruh positifnya terlebih dahulu. Di sini pengaruh positifnya itu sebagai sarana belajar tambahan. Sinetron ini mesti. Oke, perhatikan positifnya ternyata dari televisi itu bisa digunakan sebagai sarana belajar tambahan. Kok bisa? Apa buktinya? Buktinya yang pertama, apalagi di era RTV, kayak yang RTV. ya seperti itu. Kemudian di berita-berita kan kamu lebih tambah mendapatkan informasi yang tidak kalian lakukan. Beritanya narkoba terus, Bu. Aku dapatnya berita narkoba terus, Bu. Nah, itu makanya hati-hati. Kemudian sebagai sarana belajar tambahan lagi selain dari berita, kemudian sekarang kalau kalian melihat sponsornya dari Kemendikbud itu kan diarahkan untuk menonton di TVRI itu kan. Nah, Kementerian Kebudayaan itu kan ada arahan silakan yang PJJ dari rumah bisa menonton TVRI, untuk SD itu bisa melihat di jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu bisa sebagai belajar tambahan. Selain sebagai belajar tambahan, pengaruh positifnya itu memunculkan kreativitas. Memunculkan kreativitas yang seperti apa? Misalkan nih, aku nontonnya kalian misalkan yang hobi memasak. Nah, kalian yang hobi memasak, ketika kalian melihat tayangan televisi sesi memasak, kalian kan pasti muncul ide, oh iya, aku besok mau praktek membuat ini. Nah, itu artinya dampak positif memunculkan kreativitas. Selain itu, kerajinan-kerajinan tangan. Kalian melihatnya, wah ternyata di televisi ada yang berhasil membuat bunga dari rotan. Nah, membuat bunga dari sampah. Iya, bisa kan? Kemudian membuat bunga dari plastik sampah. Nah, itu dampak positifnya kalian bisa memunculkan kreativitas baru dari apa yang kalian lihat. Nah,
Selain itu juga kalian bisa mengetahui berita tentang pendidikan. Misalkan tidak semua orang itu kan seberuntung kalian. Tidak semua orang itu kan seberuntung kalian dapat fasilitas HP, dapat fasilitas laptop, dapat fasilitas paketan data atau wifi dari rumah sehingga kita bisa melakukan PJJ seperti ini. Tidak semua anak kan seperti itu. Nah, dengan adanya berita-berita di televisi, misalkan di daerah Kalimantan itu masih ada anak yang harus belajar ke sekolah. Nah, itu kan dampaknya kan dia lebih rentang untuk terkena corona tuh, terkena COVID. Nah, kalian bisa tahu, oh ternyata di Kalimantan itu sekolahnya ada yang masih datang ke sekolahan. Nah, tapi kalian masih beruntung nih dengan Tidak merata, Bu, adanya maksudnya fasilitas pendidikannya, itu. Bu. Gimana? Tidak merata. Ya, jadi Maksudnya, kamu Bu. bisa mengetahui berita-berita tentang pendidikan di daerah-daerah luar dengan adanya televisi. Nah, kemudian di bidang ilmu pengetahuan, ini sangat luas sekali ya manfaatnya ya, menambah wawasan pengetahuan secara umum. Baik itu di dunia pendidikan, di dunia umum, kemudian di dunia transportasi, kamu mengetahui ternyata di Amerika sekarang sudah memunculkan nih pesawat baru. Nah, itu merupakan penambahan wawasan pengetahuan umum. Itu adalah dampak-dampak positifnya dengan adanya televisi. Sekarang kita ke dampak negatifnya. Ada positif, pasti ada negatif yang sempat kita singgung di hari Jumat kemarin ya. Nah, dampak negatifnya, apakah ini benar terjadi pada kalian atau tidak? Kalian yang tahu sendiri. Yang pertama, kalian menjadi malas belajar karena terbiasa nonton TV. Benar atau tidak? Enggak nonton TV. Enggak nonton TV. Ya kan, pasti yang Enggak iya nonton pasti TV. senyum-senyum. YouTube. Nah, itu sama aja. YouTube. Kemudian dampak negatifnya nilai sekolah jadi turun. TV paling jam 5 aku. Dari malas belajar mengakibatkan apa? Nilai sekolah turun. Nah, selain itu karena keseringan nonton TV yang tipenya drama-dramaku menangis, kalian bisa juga yang tidak bisa menyaring. Ya berarti kan yang tidak bisa menyaring informasi atau informasi dari televisi itu bisa mengakibatkan merusak moral. Ingat ya. Jadi kalian tidak dilarang untuk menonton televisi, tetapi kalian harus yang namanya menyaring informasi yang sudah kalian lihat, baik itu di televisi ataupun di ataupun di internet. Itu kalau tidak kamu saring, itu kamu bisa merusak moral. Misalnya kebudayaan kita itu kan beda dengan kebudayaan barat ya, yang sukanya menggunakan pakaian terbuka. Indonesia kan dikenal dengan beraneka ragam kebudayaan. Nah, salah satu juga ungguh atau sopan santun. Indonesia itu kan terkenal dengan etika berbusananya. Indonesia lebih banyak orang yang berbusana tertutup. Tetapi karena kamu ngefans sama artis dari luar negeri, kamu dari pakaiannya aja ikut-ikutan, dari model rambutnya ikut-ikutan, dari gaya bahasanya sok lebih ikut-ikutan. Lah itulah yang dinamakan dengan merusak moral. Ya, kamu boleh mencintai, boleh ngefans, tapi ingat jangan sampai merusak moral, terutama moral negara, terutama juga moral diri sendiri. Seperti itu. Ya. Kemudian dampak negatif dalam ilmu pengetahuan nih. Yang pertama, mendapat ide penipuan. Ya. Dampak negatifnya banyak sekali orang curang. Hati-hati, penipuan. Nah, jadi kamu ibarat kata itu bisa punya ide curang gitu loh. Wah, di televisi seperti ini, aku mau ikut-ikutan ah. Nah, itu bisa mendapatkan ide-ide curang. Bu. Nah, itu. Kemudian juga mendapat ide untuk menjual barang-barang ilegal atau merugikan. Yang ilegal tuh barang apa sih? Barang yang tidak resmi. Kayak senjata api. Senjata api. Misalkan juga barang pasar namanya? Bukan. Berkaitan dengan pasar gelap. Ya betul, barang curian. Nah itu juga atau barang-barang yang merugikan negara itu adalah dampak negatifnya.
Ya, karena apa? Karena kalian melihat dari televisi, oh ternyata dia mencuri aja tidak tertangkap, kamu ikut-ikutan. Nah, itulah sebabnya sebagai seorang pelajar kalian harus pandai-pandai dalam apa? Dalam memilah dan memilih, menyaring informasi yang kalian lihat, informasi yang kalian dengar, terutama pada televisi ataupun internet yang saat ini sangat berkembang luas di dunia kalian. Ibu tidak menyangkal bahwasanya dalam keseharian kalian pasti kalian tidak lepas dengan yang namanya HP, dengan yang namanya internet, dengan yang namanya televisi, itu pasti ya. Oleh sebab itu bedanya antara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan itu satu. Orang yang berpendidikan pasti dia sangat mampu dan bisa untuk menyaring atau mengambil positif-positifnya. Tetapi bagi orang yang tidak berpendidikan, pasti dia akan melakukan atau menangkap secara utuh. Yang jelek, yang ditangkap jelek tidak dibuang. Tetapi orang yang berpendidikan, ketika dia mendapat informasi yang jelek, pasti dia buang. Yang mendapat informasi baik, dia simpan. Yang mendapatkan ilmu yang baik dari menonton TV ataupun dari internet, dia aplikasikan. Tetapi yang tidak baik, maka dia akan buang. Itu perbedaannya. Jadi kalau kalian sebagai seorang pelajar, itu kan kategorinya orang yang berpendidikan. Jadi manfaatkanlah teknologi-teknologi yang berkembang saat ini secara bijak dan benar. Bisa dipahami sampai di sini? Iya, Bu. Oke, ini waktu kurang 3 menit. Seperti biasa, Ibu akan tutup kembali. Setelah itu kita sambung lagi, paham? Iya, Bu. Oke, Ibu tutup lagi ya, kemudian kalian masuk lagi.